Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua, kelas 9 di materi kita selanjutnya. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya, kita masuk ke bab baru yaitu tentang partikel penyusun benda mati dan makhluk hidup. Baik, untuk bisa memahami maksudnya ini, kita lihat gambar di sini. Baik anak-anakku semua, seperti yang kalian lihat, ini adalah organ dari tumbuhan yaitu daun. Organ daun tersusun dari banyak sekali jaringan, ada jaringan palisade, jaringan spons, xilem, floem, epidermis, dan lain sebagainya. Setiap jaringan tersusun atas sel-sel daun ini. Di dalam sel-sel daun ada organel-organel. Salah satu contoh organel yang ada di sel daun adalah kloroplas. Dan kalau kita rincikan lagi, maka kloroplas ini tersusun atas molekul-molekul klorofil yang tersusun atas atom magnesium dan atom karbon. Jadi pada benda mati atau makhluk hidup, kalau kita perinci lagi, sel-sel pada makhluk hidup itu tersusun atas molekul-molekul kimia. Begitu juga benda mati. Nah, untuk memahami apa itu molekul kimia, kita akan lanjutkan pembahasannya. Nah, mungkin kalian sudah pernah mendengar istilah seperti oksigen, hidrogen, nitrogen. Nah, semua yang kita sebutkan tadi itu adalah contoh dari molekul-molekul kimia. Contohnya di sini, pada proses fotosintesis, tumbuhan butuh karbon dioksida, CO2. Artinya apa? Karbon dioksida itu tersusun atas molekul karbon, C, dan molekul oksigen, O. Selain karbon dioksida, fotosintesis juga butuh air, H2O. Jadi molekul air tersusun atas hidrogen, H, dan oksigen, O. Setelah fotosintesis menghasilkan glukosa, C6H12O6. Ini rumus kimianya. Berarti glukosa tersusun atas karbon, C, hidrogen, H, dan oksigen, O. Nah, yang kita sebutkan tadi ada oksigen, hidrogen, tadi itu adalah atom-atom. Nah, jadi molekul-molekul tadi tersusun atas atom-atom dari berbagai unsur. Misalnya glukosa C6 berarti 6 atom karbon, H12 12 atom hidrogen, dan O6 6 atom oksigen. Jadi glukosa itu baru bisa terbentuk kalau ada gabungan 6 atom karbon, 12 atom hidrogen, dan 6 atom oksigen. Nah, jadi kalian sudah mulai memahami ya, ada istilah atom atau zat terkecil. Baik, contoh di sini. Jadi seperti contohnya adalah karbon dioksida, CO2, C-nya 1, O-nya 2. Kalau disimbolkan atau digambarkan seperti ini, C, O, dan O, saling berikatan. Nah, ikatan antara karbon dioksida dan oksigen ini disebut dengan ikatan kimia. Nah, ini hanya CO2. Kalian bisa membayangkan bagaimana dengan glukosa tadi, C6H12O6, bagaimana rumitnya pola ikatan mereka. Jadi kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menciptakan keanekaragaman baik makhluk hidup bahkan sampai di tingkat atom. Nah, baik kita lanjutkan. Kita lihat, rambut kita itu, kalau kita pecah-pecah lagi sel rambut kemudian organel-organelnya, kemudian organel dipecah lagi menjadi molekul-molekul yang tersusun atas atom-atom. Di rambut kita tersusun atas atom karbon, ada atom hidrogen, ada atom nitrogen, ada atom sulfur. Sedangkan tulang kita mengandung ada kalsium, fosfor, dan oksigen. Benda mati pun juga sama, tersusun atas atom-atom.
Baik. Kita lanjutkan. Nah, sifat suatu materi yang berbeda itu juga disebabkan karena perbedaan susunan molekul-molekul materi tersebut. Kita ambil contoh kayu yang dibuat pensil dan amilum yang ada pada umbi kentang, atau umbi kentang itu seperti ketela, teles, dan lain sebagainya, memiliki susunan molekul yang berbeda. Kita lihat umbi kentang atau amilumnya, kalau kita lihat ini adalah pola ikatan pada umbi kentang. Ini adalah satu blok, ini adalah amilum. Oke, saya kasih tulisan. Oke. Ini adalah ikatannya amilum. Oke. Di amilum ada hidrogen, oksigen, karbon, sedangkan di kayu yang digunakan pensil, ini adalah ikatannya selulosa. Oke. Sama terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen. Yang membedakan adalah pola ikatannya. Nah, pola ikatannya. Ya, jadi kita lihat ini ada CH2OH, di sini ada sama-sama 4 blok. Kemudian pada amilum di blok kedua sama ada CH2OH, sedangkan di selulosa tidak ada. Hanya berbeda sedikit menghasilkan zat yang berbeda. Baik, jadi perbedaan kenapa CO2 berwujud gas, air berwujud cair, salah satunya juga dipengaruhi oleh molekul-molekul penyusunnya. Contoh lain, kita lihat di sini contoh yang disajikan di buku kalian untuk kita pahami bersama-sama. Molekul air H2O terdiri dari 1 oksigen dan 2 hidrogen. Nah, bila 2 atom O mengikat 2 hidrogen, seperti ini misalnya yang terjadi, maka yang terbentuk bukan lagi air, yaitu hidrogen peroksida. Ya, jadi H2O, O1 hanya 2. Andai kata ada 1 molekul oksigen lagi masuk ke dalam ikatan ini, maka menjadi O-nya 2, hanya 2, maka molekul ini tidak lagi menjadi molekul air, namun berubah menjadi hidrogen peroksida karena hanya ketambahan 1 atom oksigen. Baik, anak-anakku semua, kita lanjutkan. Kita lanjutkan, yaitu atom dan partikel penyusunnya. Jadi, di dalam atom hidrogen, atom karbon, atom oksigen, itu sebenarnya di dalamnya ada apa sih? Di dalam atom-atom tersebut, baik itu di sini ada hidrogen, ada oksigen, bahkan juga ada gas-gas mulia seperti gas helium, gas neon, yang dapat menghasilkan warna berbeda-beda. Nah, ini terjadi karena di dalamnya terdapat partikel-partikel subatomik. Kita lihat apa saja partikel subatomik. Partikel subatomik terdiri dari neutron, proton, dan elektron. Oke, kita gambarkan di sini.
Oke, ada atom. Ini terdiri dari 3 partikel subatomik. 1 proton, simbolnya P. Dia bermuatan positif. Kemudian ada elektron, simbolnya E. Dia bermuatan negatif. Yang terakhir ada neutron, N. Dia netral atau tidak bermuatan. Nah, ketiga partikel subatomik ini, okay, ini terdapat di semua atom. Atom oksigen terdiri dari ketiga partikel ini. Atom hidrogen juga terdiri dari ketiga partikel ini. Dan atom karbon juga sama. Atom lain juga sama. Terus yang akan menjadi pertanyaan, kalau isinya sama proton, elektron, dan neutron, kenapa yang ini jadi oksigen, yang ini jadi karbon, yang ini jadi hidrogen, dan lain sebagainya? Nah, pertanyaan itu nanti akan kita jawab di video kita selanjutnya. Nah, sebelum mengakhiri video ini, kita lihat model sederhana dari atom itu adalah mirip tata surya. Yang pertama ada inti atom, ada di tengah. Isinya adalah proton dan neutron. Kemudian di luar inti atom ini ada elektron yang berputar mengelilingi inti atom. Jadi secara sederhana gambaran dari atom seperti ini. Proton dan neutron terletak di tengah sebagai inti atom dan elektron ada di luar dan mengelilingi inti atom. Nah, partikel penyusun atom tersebut, proton, elektron, dan neutron punya massa. Nah, elektron massanya sangat kecil jika dibandingkan dengan proton maupun neutron. Nah, atau bisa kita bandingkan kalau inti atom itu sebesar matahari, maka elektron itu seperti planet-planet yang kecil. Nah, jadi besarnya elektron dengan proton dengan neutron itu tidak sama. Proton dan neutron lebih besar daripada elektron. Nah, kemudian muncul yang namanya teori atom. Bagaimana muatan-muatan itu, partikel-partikel itu bisa terbentuk seperti itu. Nah, teori atom yang pertama dicetuskan oleh John Dalton. Dia menjelaskan atom itu seperti bola pejal. Bola pejal itu bola yang tidak berongga. Nah, pada teori John Dalton ini, dia hanya mengatakan atom itu seperti bola pejal atau bola yang tidak ada rongganya, yang padat. Dan dia belum menyebutkan di dalam atom itu apa saja. Jadi John Dalton hanya mengatakan atom itu merupakan partikel terkecil dan berbentuk seperti bola pejal. Setelah teori John Dalton, muncul teori kedua yaitu dari Joseph John Thomson. Mengatakan bahwa atom itu seperti bola bermuatan positif dan di tempat-tempat tertentu terdapat muatan negatif atau elektron. Jadi si Thomson ini mengatakan bahwa atom itu seperti bola dan di dalamnya ada muatan positif dan muatan negatif. Bentuknya seperti ini. Nah, dia mengatakan itu mirip seperti roti kismis. Kemudian yang selanjutnya setelah itu berkembang teori Rutherford. Nah, teori Rutherford ini berkembang dari teorinya Thomson, yaitu atom itu memang seperti bola. Di tengah atom ini ada inti atom yang merupakan pusat muatan positif dan pusat massa, sedangkan elektron berputar mengelilingi inti. Ini teori Rutherford. Setelah tadi si Thomson mengatakan
atom itu ada proton dan elektron. Kemudian oleh Rutherford, teori itu dikembangkan bahwa posisi proton dan neutron ada di tengah sebagai inti atom dan elektron mengelilingi inti atom. Kemudian teori ini masih berkembang lagi menjadi teorinya Niels Bohr, bahwa atom itu memang terdiri dari inti yang menjadi pusat atom dan muatan positif sama, di inti ada proton neutronnya, sedangkan elektronnya bergerak di sekeliling inti dengan orbit-orbit tertentu. Jadi kalau Rutherford tadi menggambarkan elektron hanya satu orbit, Niels Bohr mengatakan bahwa elektron itu punya orbit sendiri-sendiri. Ada orbit ini, kemudian ada orbitnya lagi yang lainnya. Nah, jadi ada elektron yang menempati orbit yang pertama ini, kemudian ada lagi elektron yang menempati orbit kedua, dan semuanya berputar mengelilingi inti atom. Dan teori yang terakhir yaitu teori mekanika gelombang, yaitu atom tersusun atas partikel subatom yaitu neutron, proton, dan elektron. Neutron dan proton membentuk satu inti yang padat disebut dengan nukleus di tengah tadi, sekarang disebut nukleus, dan elektron bergerak di sekeliling inti hampir dalam kecepatan cahaya. Jadi disempurnakan lagi dari itu. Menurut teori modern atau mekanika gelombang, inti atom itu ada proton dan neutron. Kemudian di luarnya ini ada elektron yang punya orbit sendiri-sendiri yang bergerak mengelilingi dengan kecepatan cahaya. Jadi saking cepatnya dia digambarkan seperti awan karena dia tidak terlihat putarannya sangat cepat. Baik anak-anakku semua. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video pertama kita tentang atom, dari atom, dan partikel-partikel subatomik tadi. Terima kasih, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.